Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah, monggo saderenge kita lanjutakan ngaji kita awali dan baca Al-Qur'an surat Al-Fatihah sekali lagi dengan niatan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan semua urusan kita fid dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi ajma'in wa ila walidaina wa asatidhana al-muslimina wal mu'minina minhum wa lihusuli maqasidina allati tarda'anna biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus salisatu wal ishrun. Ini maqalah yang ke-23 nggih. Al-maqalah as-salisa wal ishrun, maqalah yang ke-23. An Abdillah bin Al-Mubarak radhiyallahu an, dari Abdullah bin Al-Mubarak. Qala, beliau berkata, inna rajulan hakiman, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang sangat alim. Jadi ada seorang hakim. Hakim ini bukan hakim qadhi tapi hakiman, yaitu ya'rifu al-umura. Jadi man ya'riful umura, orang yang pengetahuannya banyak sekali, mengetahui banyak hal. Jadi orang yang luas ilmu pengetahuannya. Ini makna hakiman. Jama'a al-ahaditha, dia mengumpulkan hadis-hadis, dia mengumpulkan banyak hadis. Jama'a al-ahaditha, dia mengumpulkan banyak hadis. Fakhtaro minha arba'ina alfan, dari hadis yang banyak yang dia kumpulkan itu dia memilih arba'ina alfan, 4.000 hadis. Jadi dari banyak hadis ribuan disaring, dipilih 4.000 hadis. Tsumma ikhtara minha arba'ata alafin, dari 40 hadis itu dipilih 4.000. Jadi dari 40 dipilih 4.000. Berapa persen ini? Ambil 10%-nya. Tsumma ikhtara minha arba'ami'atin, dari 4.000 diperes lagi, dia saring lagi, diambil 400. Dari 4.000 diseleksi lagi, diambil 400 hadis. Tsumma ikhtara minha arba'ina, dari 400 disaring lagi, dipilih oleh beliau ini, diambil 40 hadis. Mungkin dikelompokkan, oh ini ada yang sama dikelompokkan. Dipilih 40
dari 400 dipilih 40. Tsummakhtara minha arba'a kalimatin, dari 40 hadis tadi dipilih oleh beliau 4 kalimat, jadi sarinya. Jadi beliau mengambil 4 kalimat. Ihdahunna, salah satunya apa? Salah satu dari 4 kalimat pilihan dari seorang ulama yang sangat mendalam ilmunya tadi itu, pengumpul hadis-hadis. Beliau mengambil 4 kalimat. Salah satunya adalah la taskinna bi imro'atin. Jadi la taskinna bi imro'atin, jangan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada wanita dalam segala hal. Ala kulli halin, semua urusannya serahkan wanita, semua urusan. Kata beliau, yang kalimat yang dipilih pertama, la taskinna bimro'atin ala kulli halin, jangan berikan amanah sepenuhnya, pasrah sepenuhnya semua urusan kepada wanita. Mungkin kalau dalam hal tertentu diserahkan, maka dalam hal yang lain mungkin kita tidak percayakan karena mungkin bukan hal bidangnya. Bahkan ada sampai yang anti dengan kepemimpinan wanita kan karena satu makalah itu, la yuslihul qaumu wallau amrohum imro'atan. Nah, itu kan diantaranya jadi pegangan orang yang anti pemimpin wanita itu. Tidak akan baik kalau orang menyerahkan semua urusannya. Maka walau itu mengangkat wali, pemimpin dari wanita, maka ada satu kelompok yang anti, pokoknya jangan wanita. Nah ini, tapi dalam teks ini adalah jangan sepenuhnya, mungkin diberi urusan apa, memang ini ahlinya kalau wanita ya monggo. Tapi dalam hal yang lain ya ini gak bisa diserahkan wanita. Wasaniyatu, yang kedua, la taghtarunna bil mali ala kulli halin, jangan tertipu oleh harta benda dalam segala hal. Mungkin dalam hal-hal tertentu, oh ya ini harta, uang jadi yang paling pokok. Tapi tidak semua itu dengan harta. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan banyaknya harta, uang saja. Karena itu jangan kemudian tertipu dengan harta benda dalam semua hal. Maka di situ ada kalimat ala kulli halin, dalam semua hal, semua urusan. Pokoknya kalau ada uangnya itu beres semua, sampai lupa kepada Allah misalnya. Karena ada kita ini kalau misalnya banyak uangnya itu merasa semua urusan itu aman. Padahal tidak semua yang uangnya banyak itu ya bebas dari semua hal. Karena itu kemudian jangan sampai harta itu melupakan kita kepada yang memberinya. Atau kemudian merasa kalau banyak uang ini sukses semua. Tidak, karena ya pada hakikatnya yang memberikan kesuksesan, kemudahan itu adalah Allah. Jadi kita ini sudah semua sebenarnya mengikuti alurnya yang telah dibuat oleh Allah skenarionya. Cuman kadang itu kita lupa. Kalau lagi banyak uangnya seakan-akan wah ini lagi berkuasa gitu.
Padahal kita ini tidak bisa mengendalikan walaupun uangnya banyak. Banyak orang uangnya melimpah banyak tapi mengendalikan misalnya urusan keluarganya ya nggak selesai, nggak beres juga. Mengendalikan urusan anaknya nggak beres juga, hancur. Wasalisatu, yang ketiga yaitu la tuhammil ma'dataka ma la tutiquhu. Jangan membebani ma'dataka, perutmu, ma la tutiquhu, dengan apa, yaitu makanan yang tidak kuat ditampungnya. Artinya ya jangan banyak kekenyangan. Ini karena sumber penyakit itu karena banyaknya perut yang terlalu kenyang. Jadi inilah tuhammil ma'dataka ma la tutikuhu. Karena itu Nabi mengajarkan itu tidak makan kecuali lapar, dan tidak berhenti makan, gak nunggu habis tapi berhenti sebelum kenyang. Nahnu qaumun la na'kula hatta najua. Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar. Wa idza akalna lam nashba. Kalau kami sudah makan maka kami tidak sampai kenyang. Nah itu kalau Nabi, ajaran Nabi. Kita kan enggak. Ada makanan walaupun belum lapar ya sudah sikat saja. Pokoknya seneng ya terus. Tidak berhenti sebelum habis, bukan sebelum kenyang. Ya makanya kita ini sumbernya penyakit. Karena itu dalam hadis itu sumber dari segala penyakit itu sebenarnya, dan itu dibenarkan oleh semua ahli kesehatan ya, dokter ya, dari pola makan. Ini wala tuhammil ma'dataka ma la tutikuhu. Jangan membebani perutmu dengan sesuatu atau dengan makanan yang perut itu enggak mampu. Misalnya ya sudah terlalu penuh, atau dengan makanan ya, kalau orang sakitnya mestinya makannya halus-halus ya jangan dikasih yang kasar, langsung tipesnya kumat, atau yang mestinya enggak boleh pedas-pedas kasih pedas, ya berarti itu masuk malatutiku. Jadi disesuaikan. Jadi itu bahkan ada yang makalah gini, orang kalau terlalu banyak makan itu ya nanti sumber penyakit, sehingga ya seperti padi itu kalau terlalu banyak air kerendam terus, atau tanaman ini musim banjir kerendam beberapa hari nggak ada keringnya ya mati. Tapi kalau kering terus, kekeringan terus ya mati. Maka ya ada keringnya, ada basahnya. Ada saatnya diberi air, ada saatnya dikeringkan. Maka perintah puasa itu kan diantaranya hikmahnya adalah sumu tasihhu itu. Jadi kita disuruh, diwajibkan, sampai begitu pentingnya untuk sesekali bahkan setahun dalam sebulan dalam satu tahun itu kita harus waktunya makan tidak makan. Nah, itu Allah sampai mengatur demikian. Ini warabi'atu, yang keempat, ini la tajma' minal ilmi ma la yanfa'uka. Jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat bagimu. Jangan mengumpulkan, la tajma' minal ilmi, jangan cari ilmu yang tidak bermanfaat, la yang fauka. Ada orang sibuk mencari ilmu, menghabiskan harta, menghabiskan waktu, tapi ilmu tidak manfaat, nggak ada manfaatnya.
Jadi menghabiskan waktu yang sia-sia. Karena keutamaan ilmu itu, kalau ilmunya itu manfaat, apalagi nanti diturunkan, dimanfaatkan kepada anaknya, cucunya, atau kalau nanti ada jadi guru yang mengajarkan. Maka tadi itu ada teman-teman yang kirim video, ada video itu gini, ada seorang Habib muda, ini katanya cerita fakta ini, true story ya. Ada benar-benar terjadi. Ada seorang Habib muda ini diminta ngajar agama kepada salah seorang yang kaya raya, yang muda kaya raya. Dia diberi, sudah disepakati gajinya berapa satu bulan, 2 juta. 2 juta. Ke rumahnya, karena datang ke rumahnya setiap minggu sekali. Kemudian dia bulan depannya dia diajak, sudah belajarnya di vilanya, dia punya villa di Bogor. Villanya bagus biar lebih nyaman. Dia datang Habib ini. Begitu datang ternyata ini orangnya sangat kaya sekali. Kaya. Begitu datang di situ kaget Habib ini. Ternyata dia punya anjing yang terlatih, bisa loncat-loncat, gulung-gulung sesuai perintah pemiliknya. Habibnya ya heran, kaget, loh sampean kok punya anjing yang hebat ini, terlatih. Oh ya, ini dikursuskan, jadi ada latihannya, dikursuskan ini, dikursuskan dan mahal kursusnya. Jadi kalau Habib tadi itu dibayar 2 juta 1 bulan. Ini berapa? Memang berapa mahalnya? 1 bulan 8 juta. Jadi ternyata kursuskan ngelatih anjing sampai bisa gitu 8 juta. Kaget dia. Akhirnya minggu depan kebetulan Habibnya gak masuk, gak datang. Ditelepon. Oh Beb, kenapa? Kok gak datang? Enggak, saya sekarang alih profesi. Duh, gak jadi, gak ngajar ngaji lagi. Ya gak jadi guru lagi. Ya tetap jadi guru. Tapi saya jadi gurunya anjing. Kenapa? Kalau jadi gurunya anjing berapa? 1 bulan 8 juta. Dia ngajari ngaji, akidah ngajari ini 2 juta. Jadi dia giat, saya nggak datang, saya alih profesi. Loh, gak jadi guru lagi, tetap jadi guru, tapi gurunya anjing. Dari situ kemudian ada dialog-dialog tentang teman. Itu kenapa ilmu itu kemudian menjadi utama? Itu karena ilmu itu akan bermanfaat. Diajarkan di antara salah satu dari muridnya yang diajarkan itu akan mengajarkan kepada generasi berikutnya sampai ila yaumil qiyamah. Lah maka disitulah ilman nafi'ah itu jadi jariyah mengalir. Nah sementara kalau misalnya milih yang ilmunya anjing, kalau anjing mati kan dia tidak mengajarkan ilmunya kepada muridnya atau anaknya, ya sudah hilang sampai di situ. Maka jangan mengumpulkan ilmu yang tidak bermanfaat, atau tadi manfaatnya yang sesaat. Ada pilihannya, ya kita pilih ilmu yang manfaatnya lebih langgeng, syukur-syukur yang langgeng ila yaumil qiyamah. Karena saat itu ketika kita sudah meninggal pun, maka jariyahnya akan mengalir kepada kita. Termasuk kita orang tua yang punya anak lah ini jenengan ngajari anaknya itu, ngajari ngaji, ngajari wudhu, dan terus nanti dulu bapak saya ngajari begini, ngajari nyuruh berangkat ke masjid, ini kan ngajari. Maka itu akan terus terkenang, diajarkan kepada anaknya sampai ila yaumil qiyamah, jenengan kita ini dapat jariyahnya. Nah ini, karena itu
Mari kita ini menjadi orang-orang yang senang mengumpulkan ilmu dan kemudian ilmu itu bermanfaat kepada generasi berikutnya. Nah, terkait tadi ada makalah, ada hadis Nabi terkait dengan la tahmil ma'dataka ma la tutikuhu. Ini Rasulullah bersabda, aslu kulli da'in al-barodata. Tadi rawahu Daruqutni. Awal mula, jadi asal itu pangkal dari segala penyakit itu ada kata Nabi, al-barodata, perut yang terlalu kenyang. Jadi terlalu kenyang itu ya sering kenyang terus. Apalagi saat ini tuh kita ini lebih sering kenyangnya daripada laparnya kan. Kalau dulu mbak-mbak kita mungkin jenengan yang tahun kelahiran mungkin tahun 50-an, 60-an mungkin masih merasakan betapa makanan itu sesuatu yang langka. Sehingga melihat makanan apa itu enak. Kenapa? Karena ya lapar jarang. Nah sekarang kan orang lihat makanan mesti buang-buang. Dapat berkat pasti sampai basi. Kalau si eling cilik sampai apem ae atos dikukus iku ya. Mene dikukus pane. Kenapa? Ya karena langka, makanan itu langka. Saniki oleh berkat itu gak ditemek blas misalnya ya. Sampai puluhan. Kalau dulu itu ya begitu sulit. Jadi maka sekarang orang sibuk dengan diet. Kalau dulu orang diet ya mati karena banyak yang kelaparan. Ada kata Nabi, aslu kulli da'in al-barodata. Al-barodatu, pangkal dari segala penyakit itu perut yang terlalu kenyang. Terlalu kenyang. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketemu Ramadan ini kan perutnya dilatih, dikosongkan kalau siang. Nah, ini dan semua ahli kedokteran pun membenarkan ternyata Nabi sebelum 1500 tahun yang lalu, oh ya sumber penyakit itu dari pola makan. Nah, mudah-mudahan kita selalu sehat dan kemudian bisa ketemu nanti latihan. Syukur yang ahli puasa sunnah lah. Paling tidak kita kan nggak biasa puasa sunnah ya. Kalau Ramadan itu pasti kuat. Ya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan sebagaimana doa kita. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Demikian mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.